Selamat datang di channel Eva Rosiana. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anakku kelas 5. Berjumpa lagi dengan Bu Eva. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan selalu semangat buat belajar. Hari ini kita akan belajar tentang tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Pembelajaran 5 dan 6. Sebelum kita belajar, yuk kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Nah, kalian simak baik-baik videonya. Selamat belajar. Yang akan kita pelajari pada materi pembelajaran 5 dan 6, yang pertama, penyakit pada sistem pernapasan manusia. Kedua, hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai peserta musyawarah. Ketiga, peragaan karya tari. Pernahkah kalian mengalami sakit seperti pada layar? Ya, penyakit apakah itu? Ya, itu adalah penyakit flu atau influenza. Influenza merupakan salah satu penyakit yang menyerang organ pernafasan. Adakah penyakit lain yang menyerang organ pernafasan? Macam-macam penyakit pada sistem pernafasan manusia. Yang pertama ada emfisema. Emfisema adalah penyakit pada paru-paru, di mana paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Yang kedua, asma. Asma adalah penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Yang ketiga, kanker paru-paru. Kanker paru-paru merupakan salah satu penyakit yang paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali dan lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Yang keempat, TBC atau tuberkulosis, yaitu penyakit paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Yang kelima, bronkitis. Bronkitis adalah gangguan pada cabang batang tenggorokan atau bronkus karena infeksi. Yang terakhir yaitu influenza atau flu, penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Gejalanya yaitu bersin-bersin, demam, dan pilek. Untuk melatih pemahaman kalian tentang berbagai penyakit pada sistem organ pernafasan manusia, ada tugas yang pertama, yaitu coba kalian tulis 3 penyakit pada sistem organ pernafasan manusia di buku tulis kalian. Selamat mencoba. Untuk menjaga lingkungan sekitar kita supaya terhindar dari segala penyakit sistem organ pernafasan, tentunya diperlukan adanya musyawarah. Nah, musyawarah merupakan pengamalan sila Pancasila yang keberapa? Ya, merupakan pengamalan sila Pancasila yang keempat. Nah, pernahkah kalian bermusyawarah? Apa yang kalian ketahui tentang musyawarah? Musyawarah adalah suatu penyelesaian perundingan masalah bersama untuk mencapai keputusan atau kesepakatan bersama. Tentunya peserta musyawarah tidak hanya satu orang ya, tapi bersama-sama untuk menyelesaikan masalah bersama. Dalam musyawarah, tentunya ada kesepakatan untuk melaksanakan hasil musyawarah. Nah, itu disebut dengan mufakat. Maka, jika digabungkan dengan musyawarah, disebut dengan musyawarah mufakat.
Apa itu musyawarah mufakat? Musyawarah mufakat adalah suatu perundingan bersama untuk memecahkan masalah sehingga tercapai keputusan bulat yang akan dilaksanakan secara bersama. Pengambilan keputusan dalam musyawarah ada beberapa nilai yang terpenting supaya semua pihak yang terlibat merasakan keadilan. Nilai yang pertama yaitu nilai kebersamaan. Pengambilan keputusan harus dilakukan secara bersama-sama duduk dalam suatu tempat dengan tujuan yang sama demi kebaikan bersama. Nah, para peserta musyawarah harus mendahulukan kepentingan bersama atau umum dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Yang kedua adalah nilai kebebasan mengemukakan pendapat. Nah, di sini para peserta musyawarah bebas dengan tidak memaksakan paksaan dari orang lain. Semua peserta rapat boleh mengutarakan pendapatnya. Yang ketiga, nilai menghargai pendapat orang lain. Setiap peserta harus mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain tanpa menyela orang yang sedang mengemukakan pendapat. Bila tidak setuju, bisa ditanggapi tetapi dengan cara yang sopan ya, agar tidak menimbulkan permasalahan. Yang keempat yaitu nilai jiwa besar serta lapang dada. Nah, nilai ini harus berjiwa besar dan berlapang dada melaksanakan segala hasil keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab. Dalam musyawarah ada tata cara dan persyaratannya yang harus dipatuhi peserta musyawarah. Yang pertama, peserta musyawarah harus hadir sebelum musyawarah dimulai. Yang kedua, musyawarah dimulai jika peserta musyawarah telah mencapai quorum. Quorum adalah penetapan jumlah minimum anggota yang harus hadir pada saat musyawarah. Jadi ada minimal anggotanya yang hadir ya. Yang ketiga, ada susunan kepanitiaan yang minimal terdiri dari ketua, notulis, dan peserta musyawarah. Tata cara persyaratan musyawarah yang keempat yaitu setiap peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapat. Yang kelima, setiap peserta harus menghargai pendapat orang lain. Yang keenam yaitu yang terakhir, pendapat yang disampaikan harus dapat diterima akal sehat, tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan. Tentunya tidak menimbulkan perpecahan sesuai dengan norma dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar tentang hak. Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh seseorang. Nah, para peserta musyawarah juga mempunyai hak ya. Hak yang pertama yaitu para peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapat. Yang kedua, berhak memberikan saran dan kritik. Yang ketiga, berhak menyetujui atau tidak menyetujui pendapat orang lain. Hak yang keempat yaitu mendapatkan perlakuan yang sama dalam musyawarah. Peserta musyawarah selain memiliki hak, tentunya juga memiliki kewajiban. Nah, apa saja kewajiban peserta musyawarah? Kewajiban yang pertama yaitu menaati tata tertib musyawarah. Kedua, menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, menghormati perbedaan pendapat. Yang keempat, yaitu melaksanakan keputusan musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Untuk melatih pemahaman kalian tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab peserta musyawarah, ada tugas yang kedua, yaitu yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang musyawarah mufakat. Yang kedua, tulislah hak dan kewajiban sebagai peserta musyawarah. Selamat mencoba. Selain bermusyawarah tentang menjaga lingkungan agar terhindar dari penyakit organ pernafasan manusia, nah, ada juga yang perlu dimusyawarahkan ya, yaitu peragaan karya tari. Sebelum kalian melakukan peragaan karya tari, tentunya ada beberapa hal yang harus dipersiapkan.
Yang pertama yaitu menentukan bentuk karya tari. Nah, karya tari ada bermacam-macam bentuk. Ada tari tunggal, berpasangan, dan tari kelompok. Yang kedua, memilih karya tari. Misalnya, jika bentuk tari yang dipilih berpasangan, maka pilihlah karya tari berpasangan. Yang ketiga, menentukan jumlah penari. Jumlah penari disesuaikan dengan bentuk dan karya tari yang kalian pilih. Jika karya tari yang dipilih berpasangan, jumlah penarinya 2 orang atau kelipatannya. Yang keempat, memilih properti tari. Properti tari perlu dipersiapkan sejak awal dan selalu dipakai sejak saat latihan peragaan gerak tari. Yang kelima, menentukan iringan tari. Iringan tari untuk saat ini bisa kita dapatkan dalam aneka bentuk rekaman audio digital. Yang keenam yaitu memilih busana tari. Busana tari yaitu semua kebutuhan sandang yang dikenakan penari di atas pentas. Setiap karya tari memerlukan busana yang berbeda-beda sesuai dengan tema tari. Untuk melatih pemahaman kalian tentang persiapan peragaan karya tari, nah ada tugas yang ketiga, yaitu tulis persiapan yang dilakukan sebelum kalian melakukan peragaan karya tari. Kalian tulis di buku tulis kalian ya. Selamat mencoba. Demikian pembelajaran pada tema 2, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Nah, subtema 2 telah berakhir. Akan berjumpa lagi dengan Bu Eva di tema 2, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian supaya lebih bermanfaat ya. Jangan lupa jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.